Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kepada Tuhan karena sepanjang hari ini, bahkan hingga saat ini Tuhan masih menyatakan penyertaan dan pemeliharaannya bagi kita. Kita akan bersekutu bersama dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Mari sebelumnya kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita ada itu semua karena berkat kemurahan Tuhan atas hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini sebagai ungkapan syukur kita di hadapannya. Berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menghiasi kehidupan kita dengan kemurahan-Nya. Dia merancangkan masa depan kita penuh dengan harapan. Mari kita bersyukur atas kebaikannya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sungguh Tuhan, Engkau sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini ya Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saudara, mari kita naikkan doa syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mengingat akan semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mengingat bagaimana pertolongan Tuhan selalu ada dan tidak pernah terlambat Dia menolong kita. Dan terlebih kita mengucap syukur untuk jaminan keselamatan yang sudah kita terima melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib bagi kita. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu, ditinggikan dan diagungkanlah Engkau. Pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu, membawa ucapan syukur kami kepada Engkau. Kasih, anugerah dan rahmat-Mu senantiasa Engkau berikan kepada kami, bahkan tidak pernah Engkau meluputkan kami dari pemeliharaan-Mu. Iya Tuhan, Engkau baik, sungguh amat baik. Terlebih saat ini kami bersyukur
untuk jaminan keselamatan yang telah kami terima melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Terima kasih karena Engkaulah yang mencari kami terlebih dahulu dan mengaruniakan anugerah keselamatan itu bagi kami. Kasih-Mu melebihi segala-galanya. Ini doa syukur kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, di mana kita bisa memperoleh ketenangan yang sejati? Dan kepada siapa hati kita lekatkan ketika situasi di sekeliling kita seakan-akan merenggut ketenangan hidup kita? Kepada siapa perlindungan dan keselamatan itu kita peroleh? Saudara, hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah yang adalah satu-satunya pribadi yang dapat memberikan ketenangan yang sejati, dapat memberikan kekuatan, perlindungan dan keselamatan bagi kita. Pujian hanya dekat Allahku, kiranya menolong kita untuk hidup selalu mengandalkan Dia dalam setiap perkara dan pergumulan hidup kita. Dan menjadi doa bagi kita untuk meminta kekuatan, perlindungan dan keselamatan bagi bangsa kita Indonesia. Dia Allah yang mendengarkan seru doa umatnya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ya Tuhan ada kekuatan baru. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu ya Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh hanya dekat Engkau ya Tuhan kami tenang. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku, sepanjang hidupku. Ada kekuatan baru dan keselamatan daripada-Mu Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Katakan kepada Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Ku
berdoa untuk Indonesia. Situasi pandemi hari ini menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berbagai sektor juga terpengaruh dari dampak pandemi hari ini. Bahkan dunia pendidikan pun juga terkena dampaknya. Anak-anak harus belajar online di rumah masing-masing. Mari saat ini kita doakan supaya kondisi pandemi ini cepat teratasi. Ada vaksin yang sudah ditemukan biar dapat diproduksi dan didistribusikan dengan cepat. Dan perekonomian juga Tuhan pulihkan. Mari kita minta belas kasih Tuhan atas negeri kita, Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami membawa pergumulan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami mohonkan belas kasih-Mu untuk memulihkan perekonomian yang berdampak besar bagi rakyat Indonesia. Kondisi pandemi hari ini membuat rakyat dan masyarakat mengalami kesulitan dalam usaha, kesulitan dalam finansial mereka, kesulitan dalam mencari pekerjaan kembali. Oh Tuhan, kami mohonkan belas kasih-Mu. Dan kiranya vaksin untuk virus corona ini pun dapat segera diproduksi dan didistribusikan oleh pemerintah melalui dinas kesehatan dengan baik. Setiap pihak yang mengambil bagian dalam bidang ini, Tuhan kiranya Engkau berkati supaya mereka diberikan ketulusan hati dan mementingkan kepentingan dan pemulihan kesehatan rakyat dan masyarakat Indonesia. Tuhan, ini doa kami, permohonan kami, kiranya Engkau mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, selanjutnya bersama-sama kita berdoa untuk gereja GKI Kebayoran Baru. Kita bersama-sama berdoa bagi hamba-hamba Tuhan dan para majelis di GKI Kebayoran Baru dalam merancang program kerja untuk periode yang baru ini. Kita doakan supaya hamba-hamba Tuhan dan para majelis mereka diberikan kepekaan untuk mengetahui kehendak Tuhan dalam merancang program ke depan. Meletakkan agenda Tuhan menjadi yang utama dan di atas segala-galanya. Dan kita doakan juga agar jemaat Tuhan di tengah-tengah pandemi hari ini tetap bertumbuh dalam iman mereka kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam segala kerendahan hati kami mendoakan setiap hamba-hamba Tuhan dan para majelis yang Tuhan sudah percayakan ladang, yaitu GKI Kebayoran Baru ini bagi mereka. Biar dengan ketundukan hati mereka, mereka selalu mau mencari kehendak-Mu, peka mendengar suara-Mu, dan tahu apa yang menjadi kehendak-Mu untuk mereka lakukan dalam ladang pelayanan ini. Kami mohonkan kepadamu ya Tuhan supaya hamba-hamba Tuhan dan para majelis sungguh-sungguh meletakkan agenda Tuhan menjadi yang utama dari segala-galanya. Kami juga rindu Tuhan mendoakan jemaat Tuhan di tengah-tengah kondisi pandemi hari ini, supaya mereka tetap dapat bertumbuh iman kerohanian mereka melalui membaca firman Tuhan setiap hari, membangun relasi yang intim dengan Tuhan melalui doa, ibadah online, ataupun melalui kegiatan keseharian mereka. Tuhan, berkatilah. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita naikkan lagu ini sekali lagi. Hanya dekat Allahku. Mari kita siapkan hati kita, biar firman Tuhan itu boleh melingkupi hati kita dan menolong kita untuk melakukannya. Hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Rasakan kekuatan baru dari Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan, ada perlindungan dan keselamatan daripada keselamatanku. Katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu ya Tuhan. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Dengan kesungguhan hati, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu ya Tuhan, sungguh indah bersamamu selamanya. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Bambang. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudara dimanapun saudara berada. Puji Tuhan, kalau hari ini kita masih boleh bersama-sama ikut di dalam kebaktian doa. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan merenungkan bersama kitab 2 Samuel pasal 2 dengan tema bertanya dan mendengar. Mari sebelumnya kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau pada hari ini kami masih boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan di dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Kami rindu Tuhan dimanapun kami berada, kami terus mendapatkan kekuatan pertolongan dari Tuhan, dan kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan terus menjaga melindungi setiap kami dari penyakit COVID-19 ini. Kiranya Tuhan Engkau menolong kami sebentar untuk boleh merenungkan bagian firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan hikmat, pesan khusus kepada setiap kami, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memenuhi hati kami, memberikan penerangan kepada kami untuk mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita sudah memasuki bulan ke-8. Tidak terasa, kita sebentar lagi akan mengakhiri tahun 2020. Biasanya menjelang akhir-akhir tahun,
Banyak orang sibuk datang kepada peramal, kepada orang-orang pintar, dan bertanya tentang keberuntungan tahun yang akan datang. Bagaimana memasuki tahun 2021? Apa yang harus dia persiapkan? Saudara-saudara bahkan akan bertanya tentang kesehatan, tentang usaha, tentang jodoh, dan tentang usaha. Saudara-saudara, banyak hal bisa dipertanyakan. Tapi apakah betul bertanya kepada mereka? Apakah tepat bertanya kepada mereka? Mari saudara, saya akan menjawab bagian ini nanti ketika kita merenungkan dari 2 Samuel pasal yang kedua. Saudara-saudara, mari kita membaca Alkitab kita dari 2 Samuel pasal 2 ayat 1 dan 2 terlebih dahulu. Dikatakan demikian. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firman-Nya, ke Hebron. Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam perempuan Yisrael, dan Abigail bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Ayat yang ketiga. Juga Daud membawa serta orang-orangnya yang mengiringinya masing-masing dengan rumah tangganya, dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. Saudara-saudara, Daud bertanya kepada Tuhan. Ini adalah tempat yang paling tepat untuk kita bertanya kepada orang yang paling tepat, yaitu kepada Tuhan sendiri. Saudara-saudara, biarlah kita tidak bertanya kepada orang-orang yang tidak tepat. Kita bertanya kepada pribadi yang tepat, yaitu Allah kita. Saudara, itulah Daud. Dia bertanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Dan Tuhan menjawab, firman Tuhan kepadanya, pergilah. Saudara, kemudian Daud bertanya lagi. Yehuda kan begitu besar, saudara. Kemana aku harus pergi? Tuhan menjawab lagi, firman-Nya, pergilah ke Hebron. Dan apa yang dilakukan oleh Daud? Dikatakan, lalu pergilah Daud ke sana. Saudara-saudara, bertanya kepada Tuhan adalah satu hal yang paling tepat. Karena sumber yang paling dapat dipercaya, sumber yang paling benar adalah dari Tuhan sendiri. Saudara-saudara, bertanyalah kepada Tuhan, sekalipun mungkin jawaban-jawaban itu tidak mengenakan. Saudara, Daud pernah bertanya sebelum pasal yang kedua ini, di dalam 1 Samuel pasal 23 ayat yang kedua. Waktu dia masih dikejar-kejar oleh Saul. Katakan demikian. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu, dan selamatkanlah Kehila. Saudara-saudara, Daud bertanya kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Apakah aku akan pergi berperang? Maka Tuhan menjawab, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu, dan selamatkanlah Kehila. Saudara, ini hal yang sangat baik, yang positif. Tetapi kalau kita melanjutkan, di dalam 1 Samuel pasal 23 ayat 11 dan 12, Daud juga bertanya kepada Tuhan, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila, itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar hambamu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hambamu ini. Lalu jawab Tuhan, ia
akan datang. Saudara, Daud sudah mendengar berita dari orang-orang bahwa Saul akan datang mengejar dia. Tapi dia tidak hanya percaya kepada perkataan orang. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, beritahukan kiranya kepada hamba-Mu ini. Dan apa jawab Tuhan? Dia mengatakan, ia akan datang. Raja Saul akan datang. Maka saudara-saudara, dia bertanya lagi. Daud bertanya lagi kepada Tuhan. Akan diserahkan oleh warga-warga kota Keila itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Maka jawab Tuhan apa? Firman Tuhan berkata, akan mereka serahkan. Saudara-saudara, orang Keila pernah ditolong oleh Daud. Dibebaskan dari orang Filistin. Tetapi apa balasan warga orang Keila ini? Ketika Saul akan datang, ternyata warga Keila ini akan menyerahkan Daud dan orang-orangnya ke dalam tangan Saul. Itulah sebabnya Daud di dalam ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Keila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Keila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Saudara-saudara, Daud tahu persis jawaban yang tidak mengenakan yang dia harus terima. Bahwa Saul dia akan datang dan warga Keila tetap akan menyerahkan Daud bersama orang-orangnya kepada Raja Saul. Maka Daud akhirnya melarikan diri dari Keila. Saudara-saudara, kadangkala jawaban Tuhan terhadap pertanyaan kita tidak selalu mulus. Kalau di dalam 2 Samuel pasal 2 tadi, jawaban Tuhan itu begitu indah. Ketika dia bertanya pergi kemana? Ke Yehuda. Ke kota mana? Ke Hebron. Daud segera pergi ke Hebron. Apa yang terjadi di sana, saudara? 2 Samuel pasal 2 ini menceritakan kisah perjalanan Daud yang berhasil. Kemudian Daud ketika sampai di Hebron itu, orang-orang kaum Yehuda itu mengurapi Daud menjadi raja atas Yehuda. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Daud diangkat menjadi raja di Yehuda. Ini hal yang sungguh-sungguh menyenangkan. Bukan hanya itu, dia mendengar berita bahwa ada orang Yabes Gilead yang menguburkan jenazah Saul ketika Saul bersama dengan Yonatan, anaknya dan kedua saudaranya meninggal karena perang. Maka Saul dikuburkan oleh orang-orang Yabes Gilead. Maka Daud ketika mendengar itu, dia memuji, memberikan apresiasi yang baik kepada orang Yabes Gilead. Sekalipun Saul adalah orang yang pernah membenci Daud. Sekalipun Saul adalah orang yang ingin membunuh Daud. Tetapi Saul adalah mantan mertua. Bagaimanapun juga dia orang yang diurapi oleh Tuhan. Dia tetap menghargai Saul. Itulah sebabnya ketika dia mendengar ada orang-orang yang berbaik hati menguburkan Saul, dia juga memberkati orang-orang Yabes dan Gilead. Saudara-saudara, bahkan dikatakan demikian, saudara. Ayat 20, ayat yang ke 5, dikatakan demikian. Maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, diberkatilah kamu oleh Tuhan, karena kamu telah menunjukkan kasih-Mu kepada tuanmu Saul.
dengan menguburkannya. Oleh sebab itu, ayat 6, Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Saudara-saudara, Daud berbuat baik kepada orang-orang Yabes Gilead karena mereka pernah berbuat baik kepada Saul, orang yang diurapi Tuhan. Saudara-saudara, bukan hanya dia berbahagia karena dia diurapi sebagai raja, tetapi dia masih melakukan kebaikan di tanah Hebron itu. Dan yang ketiga, saudara, bagaimana di dalam peperangan antara kerajaan Israel yang dipimpin oleh Ishiboset, orang-orang Israel, dan tentara Daud. Maka Daud mengalami kemenangan. Saudara, ini 3 berkat besar yang dialami oleh Daud ketika dia mentaati perintah Tuhan. Dia pergi ke tanah Yehuda, tinggal di Hebron. Maka dia mengalami 3 peristiwa besar. Pertama, dia diurapi sebagai raja. Kedua, dia bisa menyatakan kebaikan kepada orang-orang Yabes Gilead. Dan yang ketiga, dia mengalami kemenangan di dalam peperangan. Itu adalah seluruh kisah di dalam 2 Samuel pasal 2. Tetapi saudara, tidak selamanya jawaban Tuhan itu positif buat kita. Artinya kalau kita mentaati, belum tentu kita akan mengalami satu hal yang menyenangkan dari jawaban Tuhan itu. Saudara-saudara, begitu juga yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ketika di Taman Getsemani dia berdoa, 3 kali dia berdoa yang itu-itu saja. Seolah-olah Allah Bapa tidak mendengarkannya. Dan bukan hanya di Taman Getsemani, di atas kayu salib. Ketika Tuhan Yesus disalib, dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara, ini pertanyaan yang tidak dijawab oleh Allah Bapa. Mengapa Allah meninggalkan dia? Saudara-saudara, tidak selalu pertanyaan kita harus mendapatkan jawaban dari Tuhan. Tetapi bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan, dia tetap menyedengkan telinganya. Dia tetap menyadarkan hatinya kepada Tuhan dan dengar-dengaran akan Tuhan. Saudara-saudara, itulah sebabnya dalam keadaan seperti itu, kalau Allah diam, jangan kita bertanya kepada orang yang lain. Harun pernah melakukan satu kesalahan karena dia menunggu-nunggu Musa tidak turun-turun. Lalu dia justru mendengarkan suara bangsa Israel. Akhirnya dia membuat patung lembu emas. Saudara-saudara, ini adalah satu kesalahan besar. Kita tidak boleh bertanya kepada Baal, kepada berhala. Saudara, di dalam Ulangan pasal 18 ayat 11 sampai 12 jelas sekali akan larangan itu. Dikatakan demikian, seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Saudara-saudara, ingatlah, Tuhan tidak mengizinkan kita untuk bertanya kepada orang pintar atau arwah. Kekejian, karena itu kekejian bagi Allah kita. Saudara-saudara, mari saudara-saudara, kita hanya bertanya kepada Tuhan. Kita mendengarkan jawaban Tuhan.
Kalau saudara melihat di dalam Wahyu pasal 2 sampai pasal 3, 7 kali Tuhan Yesus berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara-saudara, ketika kita mau mendengar jawaban Tuhan, ingatlah, hendaklah kita mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Saudara, Roh Kudus berkata kepada kita melalui apa, saudara-saudara? Melalui firman Tuhan, melalui Alkitab. Alkitab adalah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Dan melalui Alkitablah kita mendengar bagaimana Roh Kudus memberikan penerangan, memberikan iluminasi supaya kita mengerti akan perkataan Allah melalui Alkitab. Saudara-saudara, 7 kali Tuhan Yesus mengingatkan kepada jemaat-jemaat, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara-saudara, apa artinya mendengarkan? Yaitu berarti pertama kita percaya pada firman Tuhan. Di dalam Markus 4 ayat 9 juga dikatakan, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Itu berarti orang yang bertelinga, umat Tuhan, dia percaya akan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itulah mendengar. Hendaklah ia mendengar. Saudara, dan untuk mendengarkan ini, karena Alkitab seringkali begitu sulit untuk kita mengerti, maka dengarkanlah pesannya dengan tepat. Apa yang dikatakan di dalam Alkitab, itu kita renungkan. Apa yang Tuhan pesankan secara khusus kepada kita. Apa yang harus kita lakukan. Itulah sebabnya ketika kita bersaat teduh setiap pagi, renungkanlah bagian firman Tuhan itu. Dan carilah pesannya untuk saudara lakukan pada hari itu. Saudara, Mazmur 145 ayat 18 mengatakan demikian. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Dan dilanjutkan, dalam kesetiaan. Orang yang berseru itu orang yang di dalam kesetiaannya kepada Tuhan. Maka Tuhan yang dekat dengan orang yang setia itu, dia akan memberikan pesannya melalui firman Tuhan. Saudara-saudara, apa arti pesannya? Ketika kita membaca firman Tuhan, misalkan Tuhan akan datang kembali kedua kali. Saudara, seperti bagian firman Tuhan yang belakangan ini dikumandangkan. Maka saudara-saudara, itu berarti pesannya bukan mencari-cari kapan tanggal Tuhan Yesus akan datang, tahun, bulan, tahun, kapan Tuhan Yesus akan datang. Lalu dengar dari sana sini. Saudara-saudara, bukan demikian. Pesannya apa? Kita berjaga-jaga. Kita siap sedia. Setiap waktu akan kedatangan Tuhan. Saudara, itu pesan. Bukan harfiahnya kita terima. Begitu saja. Saudara-saudara, banyak hal yang kita perlu renungkan. Misalkan bicara tentang antikris. Lalu kita mulai bertanya-tanya tentang siapa antikris. Siapa nabi palsu itu, siapa guru palsu itu. Saudara, kita bukan sedang mengidentifikasinya. Tetapi kita, kalau kita belajar firman, kita terus-menerus peka. Kita merenungkan, benar gak ya ajaran ini? Kalau tidak, jangan dengarkan. Karena semakin banyak nabi-nabi palsu, guru-guru palsu mengajarkan seolah-olah seperti kebenaran untuk kita taati. Nah, saudara-saudara, mari kita percaya pada firman Tuhan. Renungkan bagian firman Tuhan itu. Dan kalau kita memang minta petunjuk Tuhan secara spesifik, katakan kepada Tuhan, dengarkan pesannya. Dan itu secara khusus bisa diberikan kepada saudara. Saudara-saudara,
kita harus percaya akan pimpinan Tuhan. Pernah suatu saat saya juga bertanya kepada Tuhan, kemana saya harus melakukan perjalanan misi? Saudara, melalui seminar baru saya tahu Tuhan menghendaki saya ke China. Saya jelas pimpinan Tuhan, baru saya berani melangkah. Sekalipun tidak mudah. Saudara, perpindahan Daud jauh lebih sulit. Karena bawa keluarga, para orang-orang yang jumlahnya banyak bersama dengan keluarga, tanpa harus survei. Karena memang dia tahu, dia berasal dari Bethlehem. Tetapi kota-kota Hebron yang lain, di mana dia akan tinggal, dia tidak tahu secara detail. Tetapi dia hanya taat kepada Tuhan, dia berjalan dan berjalan. Saudara, ketika kami mentaati mau berjalan ke China, doa saya hanya demikian. Tuhan, kemana Tuhan tunjukkan, saya tidak survei lagi. Karena sebelumnya pernah tinggal di Xiamen selama 1 tahun. Tapi untuk perjalanan kali ini, bawa keluarga, dan saya hanya berkata, kota yang pertama di mana pesawat mendarat, disitulah yang pertama saya akan survei, yaitu kota Guangzhou. Kalau kota Guangzhou nggak tepat, nggak cocok buat keluarga, maka kota kedua yaitu Kunming. Di sana ada badan misi, di mana saya akan belajar. Kalau kota kedua nggak tepat, alternatif ketiga adalah Xiamen, di mana kami pernah tinggal dan kami nyaman tinggal di sana. Saudara, kemudian ketika sudah tiba di Guangzhou, saya melihat ternyata pada waktu itu masa pembangunan untuk Olimpiade Beijing tahun 2008 pembangunan akan dimulai Olimpiade. Tetapi pembangunan sudah dimulai tahun 2006 dan luar biasa pembangunan besar-besaran di Guangzhou. Semua jalanan berdebu, kampus berdebu, sekolah juga berdebu. Saudara, pada waktu itu kami memutuskan untuk tidak tinggal di sana. Lalu kami melanjutkan perjalanan ke Kunming, dan di sana tempat yang sejuk, nyaman, ada badan misi, di mana saya harus bisa belajar untuk pelayanan misi. Maka kami memutuskan tinggal di sana. Sekalipun tidak mudah. Saudara-saudara, maukah kita percaya kepada firman Tuhan, menerima, mendengar pesannya, dan taat melakukan firman Tuhan? Yakobus pasal 1 ayat 22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Kita adalah orang yang bukan hanya mendengar dan pandai mendengar, tetapi tidak melakukan firman. Saudara, mari ketika kita mendengar, itu artinya percaya dan mentaati. Percaya akan Tuhan memberikan pesan secara khusus kepada kita, dan kita mentaatinya. Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam Keluaran pasal 3 ayat 7, di situ dikatakan, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Saudara, bukan hanya kita yang mendengar akan jawaban doa kita, tapi sesungguhnya karena Tuhan sudah mendengar terlebih dahulu akan seruan kita. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika mereka ditindas di tanah Mesir, mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan memperhatikan umatnya. Lalu katanya, aku telah mendengar seruan mereka. Saudara-saudara, dan Tuhan memerintahkan Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara-saudara, Tuhan mendengarkan seruan kita. Tetapi sebaliknya, apakah bangsa Israel senantiasa mendengar akan jawaban dari doanya? Dia berdoa, tapi ketika Tuhan memerintahkan dan perintahnya itu jawaban Tuhan tidak dia sukai, dia tidak mentaati, dia tidak mau, saudara-saudara. Bahkan tidak percaya dan tidak taat kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan menguji mereka. Selama 40 tahun mereka harus berjalan menuju ke tanah Kanaan.
tetapi diputar-putar oleh Tuhan di padang gurun. Kalau saudara lihat peta perjalanan bangsa Israel, 40 tahun itu sebetulnya waktu yang demikian lama untuk mencapai satu tempat yang sebetulnya tidak terlalu jauh sekali. Tetapi Tuhan sengaja ingin menguji mereka. Saudara, 40 tahun, masa yang begitu panjang, berputar-putar di padang gurun. Dan akhirnya ketika mereka terus-menerus tidak percaya, tidak taat, bahkan bersungut-sungut, maka Tuhan berjanji mereka seluruh generasi yang lahir di tanah Mesir tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Yang boleh masuk ke tanah perjanjian mereka yang lahir di padang gurun. Artinya yang usia 40 tahun ke bawah yang boleh masuk, termasuk Yosua dan Kaleb. Saudara-saudara, Tuhan sudah memberikan jawaban. Tetapi kalau kita tidak mau mentaati, tidak mau mendengarkannya, tidak mau percaya dan mentaatinya, maka saudara, apa yang Tuhan janjikan itu tidak menjadi berkat buat kita. Kita tidak bisa menikmati janji berkat Tuhan itu. Saudara, orang yang boleh masuk ke tanah Kanaan, orang yang usianya 40 tahun ke bawah. Saudara, saya teringat kalau saat ini yang boleh masuk ke gereja hanyalah usia yang di bawah 60 tahun. Ya bersyukur, yang 40 tahun ke atas masih boleh, saudara. Tetapi pada waktu memasuki tanah perjanjian tidak diizinkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, biarlah apa yang menjadi pergumulan kita, kita hanya bertanya kepada Tuhan. Tentang COVID-19 kita boleh bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tahun depan juga apa yang harus aku lakukan? Ke depan apa yang harus aku lakukan? Dengan menghadapi COVID ini. Biarlah Tuhan memberikan pesan khusus. Biarlah Tuhan memberikan hikmatnya. Kita tidak sedang berperang. Sama seperti bangsa Yehuda yang berperang dengan bangsa Israel. Kerajaan Daud berperang dengan kerajaan Isboset. Sekalipun menang, saudara-saudara. Tetapi ada satu perkataan Abner, panglima dari Isboset, kepada Yoab, panglima perangnya Daud. Itu sangat menarik, saudara. Saya akan membacakan di dalam 2 Samuel, pasal 2 ayat 26. Berserulah Abner kepada Yoab, haruskah pedang makan terus-menerus? Tidak tahukah engkau bahwa kepahitan datang pada akhirnya? Saudara-saudara, peperangan itu tidak akan pernah menghadirkan kebahagiaan. Bahkan kematian. Dikatakan, haruskah pedang makan terus-menerus? Makan apa saudara pedang? Makan nyawa saudara. Menghilangkan nyawa. Dan tentaranya Abner 360 jiwa sudah mati. Sedangkan dari Yoab 19 orang termasuk Asael, adik dari Yoab juga mengalami kematian. Saudara, sekalipun menang tapi yang ada adalah kepahitan, saudara-saudara. Ya, itulah yang dikatakan, tidak tahukah engkau bahwa kepahitan datang pada akhirnya. Peperangan itu mendatangkan kepahitan. Saudara, orang mengatakan sering kita harus berperang menghadapi COVID-19. Saudara-saudara, tapi tahukah saudara, lebih baik kita berdamai sama seperti Abner dan Yoab. Akhirnya mereka berdamai. Karena itu tidak mendatangkan kesenangan, bahkan akan mendatangkan kepahitan. Saudara-saudara, sekalipun Yoab menang, tetap adiknya mengalami kematian. Saudara-saudara, lebih baik kita berjaga-jaga daripada kita, lebih baik kita berwaspada terhadap COVID-19 daripada kita berani menantang. Saudara, tidak ada faedahnya. Sekalipun mungkin kita bisa sembuh dari COVID, tetapi organ-organ tubuh kita sudah rusak, saudara. Paru-paru kita sudah rusak, organ tubuh yang lain sudah rusak, saudara. Itu tidak mendatangkan satu
kesenangan, melainkan kepahitan. Saudara-saudara, biarlah di dalam hidup ini kita hanya bersandar kepada Tuhan. Kita tetap berwaspada terhadap keadaan ini. Mari kita datang kepada Tuhan, minta hikmat-Nya. Biarlah firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan terus-menerus setiap saat. Ini kesempatan kita untuk belajar firman Tuhan. Dari renungan gerakan membaca Alkitab, renungan Gema, kita terus setiap saat kita renungkan. Ambil pesannya, apa yang Tuhan ingin saya lakukan pada hari ini. Atau mungkin di dalam pergumulan khusus ada satu pertanyaan khusus kepada Tuhan. Jangan bertanya kepada yang lain, bertanyalah kepada Tuhan. Mungkin sekalipun Tuhan diam, kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun jawaban Tuhan mungkin tidak mengenakan, tapi kita terhindar dari malapetaka. Sekalipun jawaban itu indah, menyenangkan, kita harus melakukan tepat seperti yang Tuhan inginkan. Biarlah bagian firman Tuhan ini kita renungkan menjadi berkat dalam hidup kita. Mari kita masuk di dalam doa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa percaya akan firman-Mu dan mentaatinya. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti dan mendengar jawaban Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah satu-satunya tempat pertanyaan kami. Engkaulah Allah yang Maha Tahu. Engkaulah Allah yang Maha Bijak. Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami untuk setia kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, sekian kebaktian doa kita. Mari kita bersaat teduh.